Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adlerwolf Menantu Tidak Terduga. Episode 365, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Tubuh Adlerwolf sudah melaju kencang di kehampaan, tetapi untuk sesaat, Adlerwolf memiliki perasaan aneh bahwa kedua master di belakang tampaknya telah melakukan tindakan teleportasi yang tidak masuk akal. Baru saja, kedua master itu masih 10 meter jauhnya, tetapi setelah ledakan energi di udara, kedua master itu langsung 7 atau 8 meter lebih dekat, dan mereka berjarak kurang dari 3 meter dari Adlerwolf. Suasana yang kuat dan berbahaya membuat seluruh tubuh Adlerwolf berdiri tegak. Adlerwolf tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Louis Spear berkata bahwa master di atas urutan super akan merangsang karakteristik potensial dari suatu tubuh. Maka penguasa alam Yuanwu harus memiliki karakteristik khusus mereka sendiri. Bisakah dikatakan bahwa salah satu dari dua penguasa terakhir dari aliansi kegelapan, fitur super yang diaktifkan sebenarnya adalah teleportasi? Meskipun teleportasi semacam ini seharusnya bukan jenis teleportasi misterius, itu mungkin hanya meledak dengan kekuatan seni bela diri, menghindari halangan kecepatan angin dan cairan, dan tiba-tiba dipercepat. Namun meski begitu, dalam proses duel master, itu juga sangat menakutkan. Pisau perang di tangan dua penguasa aliansi gelap bersilangan dan mengubah arah, dan mereka datang untuk membunuh Adlerwolf. Baru saja, dua penguasa aliansi gelap awalnya berencana untuk menghancurkan Mercedes-Benz Adlerwolf. Adlerwolf melarikan diri pada saat yang kritis, tetapi kekuatan kedua pisau perang itu terlalu kuat, dan mereka masih memotong mobil dari tengah menjadi dua bagian. Zelu Vince, yang dalam keadaan koma, berguling dari kursi belakang. Bajingan yang malang, kedua penguasa aliansi gelap itu bergumam, dan tindakan menyerang dan membunuh Adlerwolf sedikit dipercepat lagi. Jika dua pisau perang ini benar-benar menyerang Adlerwolf, tidak ada keraguan bahwa Adlerwolf juga akan dihancurkan menjadi dua bagian. Energi urutan super Adlerwolf berjalan hingga ekstrim. Dalam 3 kotak misterius di tubuhnya, lusinan pita mendukung konsumsi energi Adlerwolf. Tapi persepsi kekuatan antara Adlerwolf dan dua penguasa aliansi gelap tampaknya agak terlalu besar. Adlerwolf benar-benar tertekan, dan tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Ada 10 meter dari pintu masuk taman, dan Adlerwolf benar-benar tidak dapat menghindar. Pada saat terakhir, Adlerwolf dengan paksa memutar tubuhnya, mengeluarkan pedang kuno tanpa bilah, dan memblokir kedua pedang itu. Kekuatan urutan super Adlerwolf, dibandingkan dengan dua penguasa aliansi gelap, benar-benar seperti batu dengan telur. Dalam harapan Adlerwolf, dia pasti akan diledakkan oleh energi dari dua penguasa aliansi gelap. Dan rencana Adlerwolf adalah menggunakan kekuatan rebound untuk melontarkan ke gerbang taman. Selama dia memasuki gerbang taman, dengan kehadiran Forzao Guires dan Mendes Grimm, Adlerwolf akan benar-benar aman. Bang! Pedang kuno Wu Feng dan dua pedang utama dari aliansi kegelapan bertabrakan bersama, membuat suara yang renyah dan meledak, dan 3 ki yang kuat meledak di tempat pedang bertabrakan. Kedua penguasa aliansi gelap mendengus dingin di lubang hidung mereka, terlalu banyak. Menurut pendapat mereka, Adlerwolf baru saja melangkah ke urutan super. Tapi salah satunya adalah tahap kedua Yuanwu, dan yang lainnya bahkan tahap ketiga Yuanwu. Dengan perbedaan 2 atau 3 ranah, blok apapun oleh Adlerwolf tidak berguna. Tapi, saat berikutnya, mereka tercengang. Lenyap, Adlerwolf benar-benar menghilang dari blokade kedua pedang mereka. Kedua Tuan Yuanwu dikirim bersama, tetapi mereka menggunakan kekuatan terkuat Yuanwu di tubuh mereka untuk sepenuhnya memblokir Adlerwolf. Pada akhirnya, Adlerwolf melarikan diri. Ketika dia melihat sosok Adlerwolf dengan jelas lagi, Adlerwolf sudah 5 meter jauhnya, dan dia hanya 1 langkah lagi untuk ke gerbang taman. Fitur teleportasi. Ekspresi panik melintas di mata Master Kurus itu, dia menghentikan gerakan di tangannya, dan menatap temannya di sebelahnya dengan tatapan yang luar biasa. Adlerwolf menghindar 5 meter dalam sekejap, menghindari blokade berat mereka. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Adlerwolf juga mengaktifkan fitur teleportasi.
Teleport ini adalah salah satu atribut yang paling sulit untuk diaktifkan untuk master di atas urutan super. Kelangkaan itu sama langkanya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Atribut teleportasi memiliki keunggulan yang kuat dalam duel master. Satu gerakan bisa berakibat fatal. Pada saat yang sama, pada saat-saat kritis, itu juga dapat menyelamatkan nyawa. Dua penguasa aliansi gelap terkejut, tetapi Atlerwolf bahkan lebih terkejut. Pada saat pedang kuno Atlerwolf dan pedang Master Kurus bersentuhan, Atlerwolf merasakan seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang membuka segelnya. Ketika Atlerwolf bereaksi lagi, dia sudah berjarak 5 meter. Ini seperti bergerak dalam sekejap. Adapun dampak energi kedua Master pada Atlerwolf, meskipun Atlerwolf tidak menghindarinya. Tetapi kerusakan yang disebabkan oleh energi dari dua Master seni bela diri asal Atlerwolf hampir mencapai tingkat super. Itu tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Atlerwolf sama sekali. Apakah ini fitur aktivasi urutan super Anda sendiri? Hati Atlerwolf meledak dalam ekstasi, tetapi dia masih tidak berani gegabah. Dengan tendangan pergelangan kakinya yang tiba-tiba di tanah, tubuhnya memantul ke gerbang taman lagi. Pada saat ini bukan waktunya untuk mempelajari atribut sendiri, jadi selamatkan hidup terlebih dahulu. Atlerwolf bergerak, dan begitu pula kedua penguasa aliansi kegelapan. Gemuk, gunakan atribut, adesimu kali ini, kau harus memperlambat kecepatannya, atau membunuhnya, aku khawatir itu akan membutuhkan sedikit usaha. Pada saat yang sama ketika kedua master itu menyerang, pria kurus itu membuka mulutnya untuk mengingatkan pria gemuk di sebelahnya. Master gemuk mengangguk dengan sungguh-sungguh, oke, hati-hati nanti, tiba-tiba aku punya firasat buruk. Anak ini Atlerwolf sangat aneh. Atlerwolf sepertinya mengaktifkan atribut teleportasi, tapi tidak setiap saat bisa diaktifkan. Kecepatan Atlerwolf sangat cepat, tetapi kecepatan dua penguasa aliansi gelap bahkan lebih cepat. Sama seperti Atlerwolf bergegas ke taman, dua master dari aliansi gelap bergegas lagi dan memblokir Atlerwolf dari kiri dan kanan. Kali ini, master gemuk yang bergegas di depan, aliran cahaya muncul di pedang di tangannya, menembus kehampaan, dan menusuk ke arah dada Atlerwolf. Kecepatan Atlerwolf tidak dapat dihindari sama sekali, jadi dia hanya bisa meramunya sesuai dengan hukum dan melambaikan pedang kuno tanpa bila untuk memblokir lagi. Ketika Master Kurus dan Master Gendut mendekat, Atlerwolf gemetar lagi. Perasaan aneh muncul di hatinya. Pedang kunonya terjebak oleh pedang Master Gemuk. Seolah-olah ada lem pada pedang Master Gemuk, Atlerwolf ingin menarik pedang kuno itu, tapi itu tidak mungkin. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menggunakan pedang kuno sebagai pusatnya, memutar tubuhnya membentuk lingkaran, dan menghindari pedang Master Gemuk untuk menusuknya. Tetapi pada saat ini, pisau perang tuan yang kurus itu menebas lagi. Atlerwolf tidak bisa menghindarinya, dia melambaikan pedang kuno di tangannya, dan dengan pikiran, dia memblokir serangan pria kurus itu dalam sekejap mata. Atribut teleportasi diaktifkan lagi. Master kurus itu tercengang. Master gemuk itu tercengang lagi. Karena mereka melihat, mereka berdua tidak bisa menarik pisau perang mereka, sepertinya mereka ditempelkan oleh pedang kuno Atlerwolf. Bajingan ini adalah master super atribut ganda. Ini terlalu menakutkan. Kedua master aliansi kegelapan terkejut dan lupa menyerang. Forzao Guires dan Mendes Grimm berjalan keluar dari balik semak di taman, juga menatap Atlerwolf dengan kaget. Gila, terlalu gila. Seorang master seni bela diri normal yang dapat dipromosikan ke urutan super dalam hidupnya adalah orang yang beruntung di surga. Jika dia dapat mengaktifkan karakteristik, itu bahkan lebih banyak asap dari kuburan leluhurnya. Atlerwolf, pria ini berusia awal 20-an. Seorang master urutan super, dia benar-benar mengaktifkan dua karakteristik dalam satu napas, jenius. Mendes Grimm menghela nafas, mulutnya tidak bisa menutup. Tapi Forzao Guires mengerutkan kening dan menatap matanya dengan hati-hati dan berkata, tidak. Tuan Muda Wolf bukanlah atribut ganda, tapi atribut monster yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Mendes Grimm tercengang, dan saat berikutnya, matanya terkejut. Dia hampir jatuh. Forzao Guires, maksudmu, menyalin atribut. Apa-apaan, atribut, seperti namanya, itu dapat menyalin atribut urutan super orang lain. Milik orang lain adalah teleportasi, dan atribut salinan Atlerwolf akan secara otomatis menyalin atribut orang lain. Atribut penjahat semacam ini, di atas seluruh master urutan super, dalam seluruh sejarah dunia Yuanwu, hanya satu orang yang telah diaktifkan. Omong-omong,
Hubungan antara orang itu dan Adler Wolf benar-benar tidak dangkal. Leluhur keluarga Wolf. Ini adalah satu-satunya orang yang mengaktifkan atribut Kapi sepanjang sejarah Yuan Wu. Forzhao Guires mengangguk dan membelai janggutnya dengan lega. Ya, itu adalah atribut salinan. Keluarga Wolf telah diwarisi selama bertahun-tahun, dan darah setiap generasi telah dipantau. Akhirnya, itu muncul di Adler Wolf. Ini adalah warisan besar lintas generasi. Haha, ini benar-benar bagus. Huaya memiliki harapan. Ada harapan untuk rakyat jelata. Mendes Grimm menggosok tangannya dengan gembira. Mereka berdua pasti senang, tetapi mereka lupa bahwa Adler Wolf baru saja dipromosikan ke urutan super, dan dia tidak memiliki perangkat senjata sumber. Kedua Master Yuan Wu menghadapi sendirian. Di pihak Adler Wolf, pedang di tangan dua penguasa aliansi gelap, dipatuhi oleh pedang kuno Adler Wolf. Dia terkejut kurang dari 1 detik, dan niat membunuh yang kuat segera muncul di matanya. Saudaraku, itu terlalu menakutkan, anak itu tidak bisa tinggal. Bunuh. Master gemuk di sebelahnya tidak mengatakan apa-apa, energi tahap ketiga Yuan Wu meledak dengan keras, merobek-robek kekosongan, dan tersapu ke arah Adler Wolf. Udara tertekan dan merintih, Adler Wolf ditekan oleh energi yang kuat, pola lotus di dadanya berlari liar, dan kekuatannya terus melambung lagi. Jelas dia telah menembus alam urutan super, tetapi dalam menghadapi penindasan yang begitu kuat, Adler Wolf masih merasakan celah besar dan tidak berani menyentuhnya. Adler Wolf sama sekali tidak tahu cara menggunakan fitur urutan super, jadi dia hanya bisa secara naluriah mengaktifkan fitur teleportasi sesuai dengan perasaannya, nyaris tidak menghindari pukulan mematikan dari Master Gemuk. Melihat wajah bahagia Forzhao Guires dan Mendes Grimm, Adler Wolf sangat tertekan sehingga dia hampir menjadi gila. Mendes Grimm, Forzhao Guires. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, saya akan dipukuli sampai mati. Karakteristik adesi, 4 atau 2 jin, dengan cerdik menghindari pencekikan lain oleh dua penguasa aliansi gelap, tetapi kekuatan Adler Wolf sendiri juga menghabiskan sebagian besar dalam sekejap. Baru saja, kekuatannya tiba-tiba meningkat setidaknya 2 bidang. Adler Wolf merasa seolah-olah tubuhnya ditarik berlebihan dan akan runtuh. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Ya, aku hampir melupakan anak itu, jika kita tidak melakukannya lagi, dia benar-benar akan dibunuh. Mendes Grimm menepuk kepalanya, lalu berikutnya menendang pergelangan kakinya ke tanah, tubuhnya meledak di Adler Wolf dan menyerang dua master dari Great Dark Lions. Pelindung kuno, Tuan Grimm, mendengar panggilan dari mulut Adler Wolf, kedua penguasa aliansi gelap itu langsung tercengang, dan kepala mereka berantakan. Apa situasinya? Bukankah bajingan Mendes Grimm itu sudah meninggalkan Huadu? Tetapi pikiran kedua orang itu masih berjalan, dan indera keenam telah merasakan bahwa dua kekuatan super di belakang mereka telah terpengaruh. Tidak bagus. Cepat mundur. Tuan Gemuk segera bereaksi, dan dia tidak peduli dengan pisau perang yang ditancapkan oleh Adler Wolf di tangannya. Sangat disayangkan bahwa Forzhao Guires, pelindung pertama kursi naga, dan pembukaan penuh perangkat Yuan Wu adalah pembangkit tenaga super dari tahap keempat Yuan Wu. Master Gemuk hanya mengambil 2 langkah, dan Forzhao Guires membanting ke bawah dengan pukulan, langsung mengenai Master Gemuk di tanah, menghancurkan seluruh tanah menjadi lubang besar berbentuk manusia. Ledakan, energi meledak, menerbangkan pasir dan batu. Master Gendut ingin terus berdiri dan bertarung. Forzhao Guires membombardir dada Master Gendut dengan tendangan. Dada si gendut meledak, dan vitalitasnya hilang secara gila-gilaan. Sepertinya dia tidak bisa bertahan. Di sisi lain, perangkat senjata sumber Mendes Grimm juga sepenuhnya diaktifkan, dan 3 gerakan menghancurkan ahli aliansi gelap kurus lainnya yang tak bisa dikenali, tergeletak di tanah seperti anjing mati, tidak bisa bergerak lagi. Adler Wolf berdiri di sampingnya, mengatur napasnya, dan menggunakan vitalitas dalam jimat yin yang untuk menambah kekuatan fisiknya yang berlebihan. Melihat kedua pria besar itu mengambil tindakan, dia merasa sedikit tertekan. Awalnya, Adler Wolf berpikir bahwa dia sudah berdiri di puncak kekuatan dunia. Namun, setelah bertemu Mendes Grimm dan Forzhao Guires, Adler Wolf menemukan bahwa pandangan dunianya telah sepenuhnya ditumbangkan. Ada urutan super di atas seni bela diri tingkat 5, dan ada juga ranah Yuan Wu di atas master urutan super. Dua penguasa aliansi gelap hampir membunuh Adler Wolf, tetapi di bawah Forzhao Guires dan Mendes Grimm, pertempuran berakhir dalam 10 detik. Tuan Muda Wolf, apakah Anda baik-baik saja? Mendes Grimm menyentuh kepalanya, wajahnya penuh kegembiraan, tetapi juga sedikit malu.
Otot-otot di wajah Adler Wolf berkedut 2 kali, dan dia berkata dengan marah, belum mati. Mendes Grimm merasa sedikit malu, maaf, Tuan Muda Wolf, kami sangat senang ketika kami melihat fitur super Anda baru saja diaktifkan, kami hampir lupa. Tuan Muda Wolf, fitur Anda adalah fitur salinan langka yang dapat dilihat dalam 10.000 tahun, ini adalah atribut yang tak terkalahkan, tahukah Anda? Atribut salin, Adler Wolf tertegun, dan kilatan antusiasme melintas di matanya, apakah saya bukan atribut ganda? Teleportasi, adesi. Forzao Guires dengan hormat menyapa Adler Wolf. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda, tolong tenang. Tuan Grimm benar, Anda memang pasti menjadi salinan. Forzao Guires selalu menjadi wajah tanpa ekspresi. Tetapi ketika datang ke atribut Adler Wolf, wajah Forzao Guires tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Mendes Grimm tidak bisa menahannya lagi. Ayo, Tuan Muda Wolf, kita harus berjuang untuk memverifikasinya. Adler Wolf sedikit tidak berdaya. Jika Mendes Grimm hanyalah generasi Dewa Perang, Adler Wolf akan berani melakukannya. Namun, sekarang Feina Grimm juga merupakan salah satu tubuh roh Gu, bahkan diumumkan bahwa dia adalah pacar Adler Wolf, jadi Mendes Grimm adalah kakek Adler Wolf. Jika Adler Wolf benar-benar bertarung dengan Mendes Grimm, jika Feina Grimm tahu, bukankah dia ingin menyusahkan dirinya? Tertegun, ini bukan pertarungan sungguhan, fitur superku adalah menggandakan gravitasi. Mari kita lihat apakah kamu bisa menyalinnya. Jika kamu bisa, maka kamu harus menjadi fitur penyalin, bukan atribut ganda, mengerti? Mendes Grimm tertarik untuk mencobanya. Adler Wolf melirik Forzao Guires. Forzao Guires mengangguk, kursi naga, kamu bisa mencobanya. Di sisi lain, Mendes Grimm mengulurkan tangan dan mengambil pedang dari tanah yang dilempar oleh 2 penguasa aliansi kegelapan di atas tanah, dan berkata kepada Adler Wolf, ayo, Tuan Muda Wolf, serang aku. Adler Wolf mengangguk, Tuan Grimm, perhatikan. Ekspresi Adler Wolf membeku, kekuatan urutan super diaktifkan secara instan, di pada saat yang sama, pikiran Adler Wolf bergerak. Fitur teleportasi diaktifkan, dan dia berada di depan Mendes Grimm dalam sekejap mata. Sebelum Mendes Grimm menyadari apa yang sedang terjadi, pedang kuno tanpa bilah di tangan Adler Wolf menebas bahu Mendes Grimm. Aku menyerang. Mendes Grimm tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Wah, kamu benar-benar ingin menyerangku sampai mati. Mendes Grimm mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba untuk memblokir, nyaris tidak menghalangi serangan Adler Wolf, tetapi tubuh Mendes Grimm mau tak mau mundur 2 langkah, sedikit malu. Saat pedang kuno Adler Wolf menyentuh pedang Mendes Grimm, perasaan aneh muncul di sepanjang pedang kuno itu. Dalam sekejap, Adler Wolf merasa bahwa pedang kuno di tangannya tampak beberapa kali lebih berat, dan seluruh tubuhnya tampak sedikit berat, membuatnya sulit untuk bergerak. Apakah ini properti gravitasi ganda? Mengambil keuntungan dari momen ketika 2 pedang kuno dan pisau perang bertabrakan satu sama lain, Adler Wolf benar-benar menyerang seperti kilat, meraih janggut Mendes Grimm dan menariknya ke bawah. Mendes Grimm yang kesakitan melompat dan mengutuk, bajingan kecil, kamu pasti melakukannya dengan sengaja. Apakah kamu membalas dendam pada saya? Adler Wolf baru saja akan dipukuli sampai mati, tapi Forzao Guires dan Mendes Grimm masih bebas berdiri di sana membahas masalah atribut Adler Wolf. Adler Wolf secara alami sedikit kesal. Orang tua, kita seimbang. Adler Wolf memberi Mendes Grimm senyum menawan dan menarik jenggot di tangannya. Mendes Grimm memutar matanya ke arah Adler Wolf, kamu nak, hei, belum terlambat untuk kalah sama sekali. Iya, itu seri, mari kita lakukan langkah kedua. Dan lihat apakah kamu menyalin atributku. Adler Wolf mengangguk, mengetahui bahwa Mendes Grimm dan Forzao Guires melakukannya untuk kebaikan mereka sendiri. Lagi pula, saat ini diketahui bahwa hanya ada segelintir master di atas urutan super di dunia, dan bahkan lebih sedikit yang mengaktifkan atribut mereka. Karena fitur super Adler Wolf adalah atribut salinan, wajar untuk menyalin atribut sebanyak mungkin, sehingga ketika pertempuran menghadapi bahaya, ada lebih banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Aku di sini, Adler Wolf memarahi, mendesak energi seni bela dirinya, dan mengayunkan pedangnya ke arah Mendes Grimm lagi. Kali ini, kekuatan Adler Wolf tidak sebesar sebelumnya, tetapi pikirannya bergerak, dan menurut perasaan aneh barusan, dia diam-diam mengaktifkan atribut. Gravitasi, ledakan, berat pedang kuno Adler Wolf tampaknya telah meningkat puluhan kali dalam sekejap, seperti batang besi dengan berat beberapa ratus kilogram, itu menabrak pedang di tangan Mendes Grimm. Klik, klik,
Pedang di tangan Mendes Grim hancur berkeping-keping, dan bahkan kaki Mendes Grim jatuh ke lantai batu biru karena gravitasi ganda yang kuat. Tapi Mendes Grim sama sekali tidak peduli tentang ini, dan dia hampir bersorak, "Haha, itu benar-benar atribut salinan, itu terlalu luar biasa. Tuan Guires, izinkan saya memberitahu Anda telah menemukan harta karun. Tuan Muda Wolf, Anda ini juga dianggap sebagai berkah bagi saya, tetapi jika Istana Raja Naga dalam masalah, Anda dapat membantu saya." Petik 2. Adler Wolf secara alami merasakan efek gravitasi yang kuat selama serangan tadi. Melihat tangannya, Adler Wolf terkejut dan pada saat yang sama memiliki beberapa wawasan. Tidak ada yang memberitahu Adler Wolf cara mengaktifkan karakteristik super, tetapi Adler Wolf mengerti dari 3 pertempuran bahwa atribut ini dimotivasi oleh pikiran batin. Selama Anda berpikir dalam hati, karakteristik tertentu dapat mengikuti peluncuran serangan Anda. Teleportasi, adesi, gandakan gravitasi. Dalam sekejap mata, Adler Wolf menyalin 3 atribut. Forzao Guires ada di sebelahnya, dan wajahnya juga sedikit bersemangat. "Kursi naga, bawahanku juga akan bertarung denganmu." Dibuat menurut hukum, Adler Wolf menyalin atribut abnormal lain dari Forzao Guires, yang disebut Forzao Guires, atribut permukaan cermin, yang disebut sebagai kerusakan terbalik. Ini adalah atribut defensif. Dalam istilah awam, ini adalah serangan orang lain pada Anda. Jika atribut cermin diaktifkan, serangan lawan dapat dipantulkan kembali. Menurut Forzao Guires, refleksi semacam ini paling banyak dapat mencerminkan lebih dari 50%. Jika Anda menjadi mahir nanti, Anda juga dapat mengubah orientasi refleksi atribut cermin. Artinya, serangan pada Adler Wolf, setelah melewati properti cermin, tidak selalu memantul kembali untuk menyerang A secara utuh, tetapi juga dapat dipantulkan ke arah lain untuk menyerang B atau C. Teleportasi, adesi, gandakan gravitasi, properti cermin. Dalam satu hari, Adler Wolf benar-benar menguasai 4 atribut super. Jika ini menyebar, dia pasti akan dicari dan diiris untuk penelitian. Karena penyimpangan seperti itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Bahkan leluhur keluarga Wolf tidak mengetahui hal seperti ini. Adler Wolf tiba-tiba teringat bahwa upacara pembukaan masih berlangsung. Meskipun 2 Supermaster Aliansi Gelap telah diselesaikan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan ada ngengat lain di tempat kejadian. "Tuan Grim, Tuan Guires, ayo pergi." Adler Wolf menyapa keduanya. Mereka masing-masing menyeret seorang ahli super, meninggalkan gerbang taman dan meninggalkan mereka di dalam mobil yang telah disiapkan jiwa pengembara. Di pintu masuk taman, beberapa anggota tim jiwa pengembara menekan Zelu Vince ke tanah. Ketika mereka melihat Adler Wolf keluar, mereka dengan cepat bertanya kepada Adler Wolf, "Tuan Wolf, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini?" Ditekan oleh beberapa master jiwa pengembara di tanah, dia sudah bangun saat ini. Baru saja, kendaraan itu dipotong oleh 2 tuan dari aliansi gelap. Zelu Vince takut untuk buang air kecil. Ketika dia bangun, dia berencana untuk melarikan diri, tetapi dia dikendalikan oleh 2 master dari jiwa pengembara. "Kamu, Adler Wolf, apakah kamu mengetahui tindakanku sejak lama?" Wajah Zelu Vince penuh dengan ketidakpuasan, tetapi energi bela dirinya tidak dapat bekerja, dan mata Zelu Vince memancarkan sentuhan kehilangan. Adler Wolf tersenyum ringan, "Tuan Muda Vince, Anda seharusnya tidak mengganggu saya sejak awal. Anda seharusnya tidak bergabung dengan aliansi kegelapan. Jangan khawatir, saudara Anda telah memohon kepada saya, dan saya akan menyelamatkan hidupmu." 5 menit kemudian, pada upacara pembukaan, Feina Grim dan Milan Swan masih antusias berinteraksi dengan penggemar, dan adegan itu sangat meriah. Di luar venue, ayah Zelu Vince membawa penjaga keluarga Vince, dan kelompok penjaga terakhir yang disediakan oleh Gilbert Seaman, dan melakukan 13 gelombang serangan satu demi satu, tetapi semuanya gagal dengan menyedihkan. Ayah Zelu Vince, Yang Vince, akhirnya dikalahkan oleh Gerard Lyon dan Russo Kyle, dan dia berlutut di tanah. Awalnya, Yang Vince masih mengharapkan putranya dan 2 penguasa aliansi gelap untuk membunuh Adler Wolf, tetapi kemudian 2 penguasa aliansi gelap kembali dan upacara pembukaan Adler Wolf benar-benar hilang. Tetapi melihat Zelu Vince, yang dilempar seperti anjing mati, dan kedua tuannya, Yang Vince putus asa, benar-benar putus asa. Belgio Vince keluar dari belakang kerumunan, memandang Yang Vince dan Zelu Vince dan berkata, "Ayah, kakak tertua, mengapa kalian semua dalam masalah?" Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.